memahami teori hierarki kebutuhan Maslow. Sebelum kita membahas solusi, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu teori Maslow. Jadi, teori ini menggambarkan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Jadi, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan keamanan, di mana mereka merasa aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman. Kemudian ada kebutuhan sosial, di mana mereka merasa dicintai, memiliki hubungan sosial yang baik, dan menjadi bagian dari kelompok. Dan kemudian ada kebutuhan penghargaan, di mana mereka dihargai, diakui, dan memiliki rasa percaya diri. Dan terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana mereka mengembangkan potensi diri secara maksimal. Menerapkan teori Maslow untuk mengatasi tekanan akademik. Tekanan akademik seringkali muncul ketika kebutuhan-kebutuhan yang tadinya tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menerapkan teori Maslow sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar istirahat yang cukup. Pastikan kita itu tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Makan makanan bergizi. Jadi nutrisi yang baik akan memberikan energi yang dibutuhkan untuk belajar. Jadi kita itu harus mendapatkan energi untuk dibutuhkan untuk belajar. Jadi olahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Jadi yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ruang belajar yang tenang. Jadi kita cari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk belajar. Jadi kita cari belajar yang bebas dari gangguan gitu. Jadi kita lebih tenang gitu kan. Jadi organisasi yang baik, susun buku, catatan, dan alat tulis dengan rapi agar lebih mudah ditemukan. Jadi yang ketiga itu ada membangun hubungan sosial, bergabung dalam kelompok belajar, diskusi dengan teman sejawat, tadi kan, terus dapat membantu memahami materi dengan lebih baik gitu. Jadi kita belajar atau diskusi dengan teman kita, jadi dapat membantu memahami materi gitu. Jadi berbagi perasaan dengan orang terdekat. Jadi kita jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua dan teman atau konselor jika kita merasa terbebani gitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan minat dan bakat. Nah, siswa dapat mencari kegiatan yang menyenangkan untuk melakukan hal yang disukainya. Kemudian, siswa juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan atau mengembangkan diri dan untuk mengurangi stres. Kemudian yang kelima, menetapkan tujuan yang realistis. Nah, siswa dapat membuat jadwal belajar yang realistis, jangan terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, dan juga siswa dapat merayakan pencapaian kecil. Misalnya, setiap kemajuan yang dicapai, sekecil apapun itu perlu dirayakan. Nah, selain dari itu, ada juga teknik atau strategi tambahan, yaitu yang pertama ada teknik relaksasi. Nah, siswa dapat mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga kecil, yoga, atau juga pernapasan dalam. Kemudian yang kedua, memanajemen waktu. Nah, siswa dapat membuat jadwal yang efektif untuk membagi waktu antara belajar, bersosialisasi, dan beristirahat. Nah, yang ketiga, meminta bantuan. Siswa disarankan supaya tidak untuk ragu dalam meminta bantuan kepada dosen, guru-guru, melihat tutorial di internet, di YouTube, atau sosmed yang lain, dan juga kepada teman jika mengalami kesulitan.